Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kali ini perkenankan saya akan menyingkap sedikit permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola retail, yang mungkin terjadi hampir di penjuru tanah air. Tentunya kita paham kondisi mal atau supermarket di Indonesia pasca terjadinya pandemi COVID-19 2 tahun ke belakang. Saat terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia, yang dimulai tanggal 14 Maret tahun 2020 hingga akhir 2021 atau yang disebut era new normal, keadaan bisnis saat itu sebagaimana yang kita tahu, pasti mengalami perubahan drastis karena waktu dibatasi. Bahkan di tahun 2020, segala bentuk bisnis di lockdown. Dalam upaya mengatasi kelesuan bisnis tersebut, pemerintah melakukan upaya terbaik guna memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di sektor kebutuhan primer. Meskipun untuk bisnis kebutuhan pokok masih dipersilahkan untuk dibuka, tetapi melalui pengawasan super ketat dengan aturan vaksinasi, aplikasi peduli lingkungan, dan waktu buka yang teramat pendek. Dengan adanya literasi digital yang dicanangkan pemerintah antara lain masyarakat menjadi melek otomatisasi elektronik, pemasaran menjadi beralih dari model transaksi langsung menjadi transaksi online, pelajar jadi mengenal pembelajaran online dan konsultasi atau rapat-rapat menjadi model Zoom meeting. Dampak negatif adanya COVID-19 adalah masker yang biasa dipakai untuk kesehatan, menjadi beralih untuk modus kejahatan, kurang percaya dengan kematian karena virus COVID, pelajar menjadi boros kuota internet, pekerja meradang karena banyak dirumahkan, termasuk pelaku bisnis yang harus kehilangan konsumer. Bisnis online menjadi vital saat itu. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan ekonomi langsung, dan harus beralih ke bisnis online. Tentunya untuk pebisnis besar bisa menjadi momen menguntungkan, tetapi bagi pebisnis kecil harus rela menerima kenyataan. Masyarakat yang dibatasi aktivitasnya menjadi penunggu rumah, tanpa mengindahkan kondisi bagaimana mereka mau makan, mau dapat nafkah keluarga dan kondisi lain yang memprihatinkan. Meskipun masyarakat jadi ahli dalam bertransaksi online dan dianggap lebih praktis, tetapi kondisi tersebut memicu situasi pelik bagi mereka yang telah terlanjur memiliki tempat untuk berdagang, tentunya berakibat tutup atau bahkan sepi pengunjung, tempat bisnis menjadi kotor karena kurang perawatan, terjadi pengurangan karyawan dan lapak dagang juga sepi penyewa, sementara di sektor lain terutama sektor transportasi dan pariwisata,
para pengelola lebih menyedihkan lagi situasinya. Sektor transportasi dilarang beroperasi, sehingga berdampak minimnya pendapatan, dan hilangnya gaji karyawan. Sektor hiburan menjadi sepi penyewa, menjadikan banyak pebisnis yang menjual omsetnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Juga sektor pariwisata seperti pengelola taman safari, bagaimana mereka harus memikirkan nasib hewan peliharaan, sementara pengunjung tidak ada. Pandemi COVID-19 yang terjadi di sebagian besar penjuru dunia berlangsung hampir selama 2 tahun, ini menjadikan pelaku usaha ketar-ketir karena diambang kebangkrutan, apalagi bagi karyawannya yang jelas merupakan kalangan masyarakat kecil. Kondisi ini menstigmakan bahwa para pekerja dalam kondisi diambang gelombang PHK. Pasar kecil di lockdown, pengelola mal tidak diperkenankan membuka mal kecuali retail penyedia bahan-bahan pokok. Peraturan tersebut juga memicu keengganan masyarakat untuk berbelanja, dan lebih memilih model pembelanjaan online. Sebagai akibatnya mereka merasakan lebih suka belanja online yang no ribet, no capai, harga sama atau bahkan lebih murah, atau notabene masyarakat nyaman beli online, tinggal nunggu santai, barang nyampe rumah. Dampak dari dikenalnya pembelanjaan online tidak cuma dirasakan pemilik mal, tapi juga pasar tradisional. Meskipun pemerintah telah berusaha menciptakan standarisasi pasar, dari kondisi kumuh menjadi bersih dan modern, banyak para pemilik lapak ataupun pelanggan yang mengatakan bisnisnya sepi. Kupon kira barang kira barang Dan faktanya hingga tahun 2023 ini banyak mal yang menjadi berkurang pengunjungnya. Kondisi ini boleh dikatakan sebagai tren baru bisnis perdagangan. Lantas bagaimana kondisi pendapatan bagi pengusaha atau daerah yang biasanya menerima pajak dari pengusaha? Kiranya pemerintah juga harus berusaha untuk memecahkan masalah ini. Kalau dipikir-pikir sebenarnya bukan cuma pandemi yang menyebabkan sepinya bisnis perdagangan. Baru-baru ini kondisi jalan yang ditingkatkan atau dibangunnya jalan tol juga mempengaruhi tingkat jumlah pembeli pada bisnis mereka. Sebagai upaya untuk menaikkan kembali jumlah pengunjung, pemilik mal harus berusaha keras dengan berbagai cara, seperti membuat momen seremonial di mal, menciptakan berbagai bentuk diskon untuk barang dagangan, mengubah pola dekorasi mal khususnya saat hari besar tertentu,
atau mengadakan lomba-lomba dan event di beberapa waktu yang dianggap perlu, misal pada momen 17-an, kiranya demikian gambaran bisnis perdagangan di mall yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan wassalam.